Dari gejala pertama saya yang berupa bicara cadel hingga masuk ke rumah sakit hanya memakan waktu sekitar 15-20 menit. Tapi tentu saja sakit kepala sudah berlangsung sepanjang hari sejak pukul 9 pagi. Sekarang saya tahu bahwa saya memiliki gumpalan di otak dan itu adalah penyebab stroke saya. Diagnosis awal saya di Rumah Sakit Auckland adalah pengujian kekuatan tangan kiri dan kanan saya, kekuatan kaki saya, seberapa kuat saya bisa mendorong, dan penglihatan dan Saya pikir mereka juga melakukan mereka melakukan tes darah dan tes urine dan CT scan. Gak ada yang benar-benar menyatakan bahwa saya mengalami atau mengonfirmasi bahwa saya mengalami stroke, tetapi saya tahu saya mengalami stroke karena lidah saya di sisi kiri bengkak dibandingkan dengan sisi kanan saya. Dan saya selalu mengaitkan hal semacam itu dengan bicara cadel. Sejak saya masuk ke unit gawat darurat, saya pikir saya tinggal di sana beberapa hari, dan kemudian mereka memindahkan saya ke Bangsal, di mana saya berada di sana beberapa hari lagi. Dan saya pikir pada saat itu saya dipindahkan ke kamar saya sendiri, dan saya merasa bahwa itu adalah pemberhentian terakhir saya, bisa dikatakan begitu. Mereka tidak berpikir saya akan berhasil, tetapi saya kira doa membantu saya dan teman-teman serta keluarga, ya. Ketika saya bangun di Bangsal, saya pikir saya hanya akan berada di sana selama sehari atau semacamnya, atau setengah hari saya akan pergi. Dan kemudian tidak sampai beberapa hari kemudian saya mengetahui bahwa saya memiliki masalah serius. Tidak sampai sekitar 4 hari kemudian atau semacamnya. Tentu ketika saya masih tidak tahu seperti bulan dan tanggal. Saya bahkan tidak tahu tanggal, bulan apa itu, dan hal-hal semacam itu. Stroke sangat mempengaruhi saya, ya. Mempengaruhi tangan kiri saya, kaki kiri saya, berjalan saya, penggunaan tangan kiri saya, seperti berpakaian dan hal-hal seperti ini, mandi, semuanya. Membuat hidup saya sangat sulit. Keesokan harinya, saya hanya harus berpikir, ya itu sudah terjadi. Tidak ada yang bisa saya lakukan karena itu sudah terjadi. Yang harus saya fokuskan adalah menjadi lebih baik. Itu saja yang ingin saya lakukan. Itu adalah fokus pertama saya, hanya menjadi lebih baik. Anda tahu, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk keluarga saya. Jadi, kami pergi ke Departemen A dan E, Sebelumnya ya dokter saya menelepon sebelumnya untuk memberitahu bahwa saya akan datang. Jadi kami pergi ke Departemen A dan E dan mereka hanya menanyakan pertanyaan tentang apa yang terjadi dan kemudian membawa saya masuk. Nah, pada awalnya mereka memeriksa saya. Mereka hanya melakukan fisik seperti mengangkat lengan dan kaki saya dan mengikuti tangan kiri ke kanan. Saya kira melakukan semua hal semacam itu. Mereka membuat saya berdiri, melihat seberapa baik saya seimbang, dan kemudian juga membawa saya untuk CT scan. Dan saya berada di rumah sakit selama 12 hari. Dalam 12 hari itu saya pergi ke terapi bicara dan saya juga pergi ke departemen fisioterapi. Tetapi ya langsung ke Bangsal Stroke. Bagi mereka yang mengalami stroke, jika Anda ingin menjadi lebih baik, Anda harus bertahan. Jangan malas. Ikuti semua yang mereka berikan kepada Anda karena lihat, saya mulai menggerakkan semua sisi kiri saya dan saya mulai pergi sendiri ke toilet, ke kamar mandi. Saya hanya butuh 1 atau 2 jam di kamar mandi. Sebelumnya saya harus duduk di kamar mandi, saya harus dibawa ke toilet, melakukan segalanya. Tapi ya itulah, hadiah dari ketekunan adalah
Anda mulai menjadi lebih baik. Anda tahu, 2 hari kemudian saya mulai berjalan. Tidak ada, saya tidak bisa merasakan apa-apa di kanan saya. Kaki saya benar-benar baik karena yang saya inginkan hanyalah berjalan di sekitar rumah sakit, menggerakkan kaki kanan saya. Karena saya tahu ini akan memakan waktu dan suara saya. Jadi ini adalah hal pertama, bahwa saya harus mendapatkan kembali gerakan saya ketika saya pertama kali menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan apa-apa. Fisioterapis di rumah sakit harus datang dan membantu saya pertama kali ketika saya pertama kali mengalami stroke. Dia selalu ada untuk membantu saya bergerak coy. Kemudian hari berikutnya saya bisa melakukannya tanpa dia, Anda tahu sendiri. Jadi saya sangat bertekad untuk menjadi lebih baik, ya. yang mempengaruhi saya ketika saya mengalami, ya, saya masih mengalaminya, tetapi tidak seburuk itu adalah menelan saya, Anda tahu. Saya harus berkonsentrasi pada minuman cair semacam setiap hari selama sekitar 3 minggu dan bicara saya, Anda tahu, saya harus terus pergi ke terapi dan karena mereka tidak bisa mengerti apa yang saya katakan. Meskipun saya pikir saya berbicara, Anda tahu, menjelaskannya dengan benar, tetapi ternyata tidak. Jadi penglihatan ganda itu seharusnya sembuh di awal stroke saya selama sekitar 2 minggu, dan kemudian saya mulai jelas karena saya kembali ke pengobatan saya. Setelah 3 minggu, saya diizinkan untuk makan makanan padat normal karena saya menelan dengan baik, melakukan latihan saya dan semua itu. Dan kemudian, saya diberitahu bahwa saya bisa makan sesuatu yang lebih enak yang sudah lama saya idamkan. Ya, stroke mempengaruhi saya dalam hal saya kehilangan bicara saya. Saya juga mati rasa di sisi kanan saya. Saya tidak bisa menulis. Saya kidal dan saya tidak bisa berjalan dengan sisi kanan saya. Saya bisa menggerakkan kiri saya, tetapi kanan saya. Jadi ya, saya hanya cadel. Bicara saya sangat cadel dan saya sama sekali tidak bisa menulis. Saya tidak bisa mengambil pena beberapa hari pertama, dan gerakan atau berjalan saya. Saya tidak bisa melakukannya selama beberapa hari pertama juga saat saya di rumah sakit. Pemulihan saya, ya, bicara saya kira kembali minggu kedua dan saya mulai masih cadel, tetapi saya bisa membuat Anda tahu berbicara beberapa kata. Dan saya hanya melakukan beberapa sedikit berjalan atau menyeret jika Anda suka untuk membuat kaki kanan saya bergerak dengan benar. Dan saat saya di rumah sakit, saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dalam hal, menulis saya hanya mengambil pena dan berlatih. Saya hanya melakukan itu karena saya bertekad untuk mendapatkan kembali fungsi saya. Bicara saya, saya hanya berbicara dengan pengunjung saya, dan apakah saya cadel atau tidak, saya hanya, Anda tahu, menjaga mulut saya bergerak, menjaga suara saya berjalan, dan hanya hanya berjalan-jalan sedikit. Dan jadi itu hanya sedikit demi sedikit. Jadi itu saat saya di rumah sakit selama 12 hari. Saya sudah mengalami trajecting yang menurun itu. Tapi saya punya poin bahwa ketika saya terus berbicara, itu tampaknya membaik. Itu seperti sedikit olahraga. Sekitar sebulan setelah keluar dari rumah sakit, sebulan setelahnya, saya hampir kembali normal. Dan dengan hilangnya disabilitas saya, bicara saya, menulis saya, dan berjalan saya, yang saya lakukan hanyalah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Secara fisik bisa setiap hari, jadi saya hanya berlatih setiap hari. Sekitar 1 hingga 3 bulan kemudian, saya sudah mendapatkan kembali kemampuan saya. Saya berjalan dengan baik, keseimbangan saya baik, tulisan saya baik. Tidak sama atau normal, tetapi saya bisa menulis huruf. Saya bisa menulis dalam bentuk cetak. Tidak begitu banyak menulis, tetapi mencetak. Kelumpuhan sudah hilang dan perasaan saya, mati rasa saya itu sudah hilang. Jadi saya
bergerak secara fungsional di sisi kanan saya, dan pada 6 bulan saya hampir pulih sepenuhnya. Itu tidak akan mudah karena saya harus belajar kembali, tetapi saya tetap bertekad. Ya, saya berpikir ya sedikit demi sedikit saya tuh harus menghadapi disfungsi atau disabilitas ini. Lakukan sedikit demi sedikit setiap hari, dan saya menemukan bahwa itu semakin baik dan semakin baik. Frustrasi. Disabilitas ini membuat Anda merasa frustrasi karena Anda kehilangan kemandirian, dan saya adalah orang yang sangat mandiri. Saya benci naik bus. Anda dunia bagi penumpang lain, tetapi Anda tahu Anda tidak bisa melakukan hal-hal. Anda tidak bisa bergerak secepat itu, dan banyak orang mungkin tidak mengerti itu. Ya, kadang-kadang saya merasa ingin memiliki label yang mengatakan saya mengalami stroke, katanya saya tidak bisa bergerak. Perasaan itu berubah seiring waktu dengan belajar menerima bahwa Anda memiliki disabilitas ini, dengan menerima bahwa itu mungkin tidak selamanya, mungkin tidak 100%, tetapi setidaknya Anda di luar sana melakukan apa yang Anda suka. Dan sejauh ini saya tidak memikirkan ketidakbahagiaan atau depresi. Itu hanya membuat Anda terpuruk, jadi saya memikirkan aspek positifnya, bukan yang negatif. Nah, setelah stroke, saya di rumah sakit, dan kemudian saya berada di bangsal rehabilitasi. Dan pada awalnya, saya berpikir bahwa saya akan mendapatkan kembali gerakan saya. Tetapi setelah beberapa waktu, saya berpikir bahwa akan ada beberapa yang terganggu dan saya harus menerimanya. Dan sejak saya mengalami stroke, saya tidak pergi bekerja, dan itu membuat saya sangat kesepian. Dan saya sangat bergantung pada pengasuh saya, karena saya tidak memiliki keluarga kecuali istri saya. Kami hanya berdua di sini, dan saya bergantung padanya, dan kadang-kadang emosinya dan suasana hati saya hanya saling bertentangan. Jadi saya cukup tidak tenang dan emosional, dan juga saya tidak tahu bahwa ada depresi pada saya tidak bisa tidur, dan saya tidak bisa tidur selama sekitar 2 atau 3 minggu. Jadi saya sangat lelah, tetapi tidak bisa tidur, dan meskipun saya berbaring di tempat tidur, sepanjang malam saya terjaga. Tetapi sebenarnya saya tidak tahu bahwa saya mengalami depresi sampai suatu hari, dan saya berpikir itu benar, itu akhir dunia bagi saya. Jadi saya mencoba menyakiti diri sendiri, dan kemudian saya masuk rumah sakit lagi, dan kemudian mereka menempatkan saya di bangsal psikiatri, dan kemudian saya tinggal di sana selama 2 bulan, dan saya diberi pil, dan juga psikiater, dokter, dan merawat saya, dan kemudian saya keluar. Untuk mengatasi ketidakbahagiaan saya, maksud saya hanya menerima di mana saya berada, dan hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan hanya melakukan yang terbaik yang saya bisa di tempat saya berada. Dan saya menemukan bahwa saat saya melakukannya, saya mengatasi perasaan yang berbeda ini. Anda tahu, ketakutan, ketidakbahagiaan, depresi. Dan itu benar-benar hanya menerima di mana Anda berada, dan hanya melakukan apa yang Anda bisa, dan hanya melakukannya sedikit demi sedikit. Memiliki orang-orang baik di sekitar Anda, mendorong diri sendiri, bersikap positif, bertekad. Itu semua membantu mengatasi hal-hal ini. Saya merasa sangat tertekan karena saya tidak bisa melakukan beberapa hal yang ingin saya lakukan, dan ada bagian tertentu di mana Anda tahu saya tidak ingin hidup. Anda tahu itu benar-benar mempengaruhi Anda, dan saya berpikir jika Anda percaya pada diri sendiri, Anda tahu, karena kita semua pergi ke gereja, dan semua anak-anak saya, dan berada di itu lemah. Anda tahu, menyerah seperti itu. Masuklah dan bertahanlah, dan lakukan latihan Anda, berdoa kepada Tuhan dan semua itu, dan kemudian Anda akan mendapatkan imbalan.
Saya tidak berpikir saya merasakan apa-apa sama sekali setelah stroke. Tetapi saya menjalani hidup saya seperti yang saya lihat. Sangat bahagia, mencoba membuat lelucon sesekali. Tetapi terus-menerus, saya selalu mencari cara untuk memperbaikinya, hidup saya. Saya bisa memperbaiki berbicara di mana saya tidak bisa berbicara sama sekali. Sekarang saya berbicara jauh lebih baik. Setiap hari saya berjalan, saya bisa melihat ke belakang dan memikirkan sesuatu yang telah saya pelajari, sesuatu yang telah saya perbaiki. Tidak ada yang bisa mengganggu itu. Itu sulit. Saya harus menahan diri cukup banyak karena Anda menjadi tidak sabar. Anda mungkin memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu dan pengakuan waktu kita tidak seperti orang normal. 1 detik mungkin terasa seperti 1 jam kadang-kadang dan jadi putri saya biasa berkata, tunggu sebentar, saya akan melakukannya. Jadi Anda tahu saya menghentikan diri saya dari mengulang dan itu adalah salah satu hal yang harus Anda pelajari. Terapi lain yang saya coba adalah obat herbal Cina dan juga akupunktur Cina dan juga pijat. Sebenarnya saya sangat agresif dan karena saya ingin dan saya harus mendapatkan kembali kekuatan saya secepat mungkin. Jadi saya melakukannya. Melakukan semua 3 hal ini sekaligus setiap hari. Jadi saya melakukan pijat, saya melakukan akupunktur dan saya juga mengambil obat herbal Cina. Dan tetapi sebenarnya saya menghabiskan cukup banyak uang untuk itu. Itu biaya saya sekitar $70 sehari dan saya melakukannya 7 hari seminggu dan selama 3 bulan. Tapi dan cukup kecewa. Dan saya tidak berpikir bahwa mereka akan memberi saya bantuan besar sama sekali. Dan mungkin beberapa orang mengatakan bahwa mereka berguna, tetapi bagi saya tidak merasakan kebaikan apapun. Dan saya memiliki tujuan saya untuk rehabilitasi. Katakanlah pada awalnya saya bisa berjalan sekitar 5 menit dan saya sangat lelah. Tapi saya setiap hari saya membuat rencana untuk berjalan 3 kali sehari, di pagi hari, saat makan siang, dan juga di malam hari. Jadi saya benar-benar menjaga itu terus melakukannya dan secara bertahap saya bisa berjalan 10 menit sekali jalan daripada hanya berjalan 5 menit sekali jalan. Dan saya bisa berjalan lebih cepat dan langkah saya dan saya bisa berjalan dengan langkah yang lebih besar. Jadi karena saya diberitahu bahwa berjalan adalah olahraga terbaik dan saya juga memiliki sepeda statis. Dan kemudian saya menggunakan sepeda statis setiap hari untuk menjaga lutut saya lebih kuat. Saya pikir tahun pertama saya adalah yang terburuk karena mereka mengatakan cukup banyak persentase orang yang meninggal setelah stroke pertama tidak baik. Jadi itu membuat saya khawatir, sampai tahun itu berlalu dan kemudian saya berpikir, baiklah itu dia, kamu tahu, tahun sudah berlalu. Jadi saya seharusnya baik-baik saja. Jadi saya pikir kamu harus memiliki sikap yang baik, sikap sehat untuk bertahan dari stroke, serangan jantung. Orang bisa mengalaminya, mereka diperbaiki, mereka pergi lagi setelah setahun. Stroke tampaknya menjadi hal seumur hidup, jika kamu tidak bekerja keras untuk itu. Jika kamu, seperti yang mereka katakan, jika kamu menggunakannya atau kehilangannya, dan saya selalu menjaga moto itu, coba gunakan semua yang kamu bisa, bahkan kamu tahu, bahkan tongkat dan batu atau apapun yang bisa kamu angkat. Latih mengangkat, melempar, apapun.
teruslah melakukannya. Bagaimana saya mengubah pola makan saya adalah, saya hanya menghilangkan semua makanan berlemak dan saya dulu menggunakan mentega, tapi sekarang hanya margarin dan kamu tahu semua makanan pulau yang biasa saya makan. Saya benar-benar menghilangkannya. Saya memakannya sesekali, seperti pada hari Minggu atau semacamnya, tapi tidak selalu seperti dulu. Lebih banyak sayuran sekarang. Kamu tahu saya sudah terbiasa dengan itu sekarang karena saya bilang saya harus memilikinya untuk tetap hidup dan saya pergi dan sekarang saya sudah terbiasa. Hal lain kamu tahu yang saya tinggalkan adalah merokok. Itu sulit untuk ditinggalkan. Itu satu-satunya cara saya bisa berhenti karena saya tidak bisa berjalan dan saya tidak bisa pergi ke toko. Jadi anak-anak saya membantu saya dalam hal itu. Mereka berkata tidak begitu ayah. Mereka membuang semua rokok yang saya miliki, membuangnya. Dan mereka tahu saya tidak bisa mengemudikan mobil, tidak bisa pergi ke toko. Saya harus berterima kasih kepada anak-anak saya karena tidak menyerah pada godaan. Tapi mereka melihat betapa saya benar-benar kamu tahu, menginginkan rokok, kamu tahu, dan mereka berkata, tidak, jika kamu ingin sembuh, kamu harus pergi tanpa ini, kamu tahu. Coba beberapa sayuran.